di balik tabir senja di Argomulyo. Sebuah kematian tak wajar membuka pintu ke alam lain. Ketika keranda bergerak, bukan hanya pelayat yang mengiringi, melainkan bayangan-bayangan berbalut kafan. Mereka datang menjemput dan tak akan melepaskan. Siapkah kau melihat kebenaran di balik kegelapan ini? Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya di desa terpencil Argomulyo. Bukan karena angin yang berhembus kencang, melainkan karena hawa aneh yang merayap di setiap sudut, seolah-olah kematian baru saja menjejakkan kakinya. Sudirman, seorang lelaki, paruh baya, dengan rambut yang mulai memutih dan kerutan dalam di sudut matanya, merasakan gelisah yang tak biasa. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul, tetapi firasat buruk ini begitu kuat, menusuk hingga ke tulang. Seharian ini, telinganya seolah menangkap bisikan-bisikan halus, seperti desiran kain kafan yang terseret di lantai, meskipun ia tahu ia sendirian di rumah. Istrinya, Bu Lastri, sudah berpulang 2 tahun lalu, meninggalkan Sudirman dengan kesendirian yang pahit. Malam ini, kesendirian itu terasa lebih mencekam. Beberapa jam sebelumnya, sekitar pukul 6 sore, ponsel Sudirman berdering. Nama Pak RT Santoso tertera di layar. Pak RT terdengar panik. "Sudirman, cepat ke rumah Pak Lurah, ada kabar duka." Suara Pak RT pecah, tercekik oleh kesedihan. "Siapa Pak RT?" tanya Sudirman, jantungnya berdebar kencang. "Mas Doni, anak Pak Lurah, meninggal mendadak. Kecelakaan tunggal tadi sore di jalan desa menuju hutan jati." "Kepala terbentur keras," jawab Pak RT, nadanya penuh kesedihan. Sudirman terhenyak. Doni, seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah, dikenal sebagai pribadi yang santun dan periang. Kematiannya yang mendadak sungguh tak terduga dan mengguncang seluruh desa. Sudirman bergegas ke rumah Pak Lurah. Suasana duka menyelimuti rumah itu. Tangisan Bu Lurah tak henti-hentinya terdengar, merobek malam yang sudah kelam. Doni terbaring kaku di ruang tengah, ditutupi kain batik. Wajahnya pucat pasi, namun masih meninggalkan jejak senyum tipis yang terasa begitu asing di tengah suasana berkabung. Sudirman ikut membantu menyiapkan segala keperluan pemakaman. Malam itu, banyak warga yang datang melayat, namun tak ada yang berani berlama-lama. Ada aura aneh yang menyelimuti rumah duka. Seolah-olah selain jasad Doni, ada entitas lain yang turut hadir di sana, tak terlihat namun terasa keberadaannya. Menjelang tengah malam, saat kerumunan pelayat mulai menipis, Sudirman dan beberapa orang lain masih terjaga. Mereka adalah para tetua desa yang bertanggung jawab mengurus jenazah. Di antara mereka ada Pak Karto, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki indera keenam. Sejak tiba di rumah duka, Pak Karto terlihat gelisah. Matanya seringkali melirik ke sudut-sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sesekali ia merapal doa-doa pelan, membuat suasana semakin tegang. Sudirman memperhatikan Pak Karto. Hatinya diliputi rasa ingin tahu sekaligus takut. Tepat pukul 2 pagi, saat persiapan jenazah Doni selesai dilakukan, Pak Karto tiba-tiba mendekat ke Sudirman. Wajahnya pucat pasi dan tangannya gemetar. "Sudirman, aku tidak bisa ikut mengantar jenazah besok pagi," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Sudirman mengerutkan kening. "Kenapa Pak Karto? Ini kan kewajiban kita." Pak Karto menggelengkan kepala pelan, matanya nanar. "Ada yang tidak beres dengan kematian Doni. Aku melihat mereka sudah menunggu." Sudirman mencoba memahami perkataan Pak Karto, namun ia hanya bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. "Siapa yang menunggu Pak Karto?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Pak Karto hanya menatapnya dengan tatapan kosong, lalu memalingkan muka.
mereka akan mengawal Doni ke peristirahatan terakhirnya. Sepanjang sisa malam itu, Sudirman tak bisa tidur. Kata-kata Pak Karto terus terngiang di telinganya. Mereka sudah menunggu. Siapa mereka yang dimaksud? Dan kenapa Pak Karto begitu ketakutan? Firasat buruk yang dirasakannya sejak senja tadi kini semakin pekat, menghimpit dadanya. Ia tahu, esok pagi, iring-iringan jenazah Doni tidak akan berjalan seperti pemakaman biasa. Ada sesuatu yang tak kasat mata akan turut serta, dan Sudirman, entah kenapa, merasa akan menjadi bagian dari kesaksian mengerikan itu. Angin di luar semakin kencang, seolah-olah alam pun sedang menahan napas, menanti kejadian yang tak terhindarkan. Pagi itu, meskipun matahari telah terbit, Desa Argomulyo masih diselimuti mendung tebal. Udara terasa berat, seolah-olah kelembaban dan ketegangan berpadu menjadi satu. Jam dinding di rumah Pak Lurah menunjukkan pukul 8 pagi. Waktu yang telah ditentukan untuk mengantar jenazah Doni ke pemakaman di pinggir desa, sebuah tempat yang dikelilingi pohon-pohon beringin tua dan semak belukar yang lebat. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 2 kilometer dari rumah Pak Lurah, melewati jalan setapak berpasir dan sedikit menanjak. Sudirman bersama beberapa warga laki-laki yang ditunjuk sebagai pengusung keranda sudah bersiap. Pak Lurah dengan wajah sembab dan mata merah mengangguk memberi isyarat. Keranda bambu yang diselimuti kain hijau tua, tempat jasad Doni terbaring, diangkat perlahan. Bebannya terasa lebih berat dari yang seharusnya, atau mungkin hanya perasaan Sudirman saja. Aroma bunga melati bercampur dengan bau kemenyan yang menyengat, yang entah dari mana asalnya, menusuk hidung. Bau ini asing, tidak biasa dalam ritual pemakaman di desa mereka. Iring-iringan mulai bergerak. Di depan, Pak Lurah berjalan tertatih-tatih, didampingi oleh Pak RT Santoso. Di belakang keranda, mengikuti para pengusung, ada beberapa warga lain, namun jumlahnya tidak sebanyak yang biasanya mengantar jenazah. Sebagian besar warga yang melayat semalam terlihat enggan bergabung dalam rombongan ini, seolah-olah mereka merasakan ketidakberesan yang sama dengan Pak Karto. Sudirman merasakan tatapan aneh dari beberapa ibu-ibu yang berdiri di depan rumah mereka, menatap rombongan dengan sorot mata khawatir. Saat rombongan melewati batas desa, menuju jalan setapak yang semakin sepi, Sudirman mulai merasakan keanehan yang lebih intens. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, meskipun matahari sesekali menembus celah awan. Bisikan-bisikan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti desahan panjang yang menyayat. Sudirman melirik ke belakang, ke arah barisan yang mengikuti keranda. Ia tidak melihat apa-apa yang mencurigakan, namun perasaan diawasi begitu kuat. Tepat ketika mereka melewati pohon beringin tua yang legendaris, tempat di mana warga desa percaya ada penunggu, Sudirman merasa keranda yang dipegangnya bergetar. Getarannya halus, namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengira itu hanya karena langkahnya yang tidak stabil. Namun ia melihat Pak Anto, pengusung di depannya, juga menoleh ke belakang dengan wajah tegang. "Kamu juga merasakannya?" bisik Pak Anto, matanya melebar. Sudirman mengangguk pelan. Pandangan Sudirman secara tak sengaja jatuh pada bayangan keranda yang terpantul di tanah. Di sana, di antara bayangan dirinya dan Pak Anto, ia melihat siluet-siluet aneh. Mereka tinggi dan kurus, dengan bentuk tubuh yang tak beraturan, seolah-olah terbuat dari kain yang terpilin. Mereka bergerak perlahan, seolah mengambang, mengikuti tepat di belakang keranda. Jantung Sudirman serasa berhenti berdetak. Ia menggosok matanya, mengira itu hanya ilusi optik akibat kelelahan. Namun, saat ia membuka mata kembali,
bayangan-bayangan itu masih ada dan kini jumlahnya tampak bertambah. Rombongan terus berjalan. Jalan setapak semakin menanjak dan suara napas berat para pengusung mulai terdengar. Namun, di balik suara napas mereka, Sudirman masih bisa mendengar desahan-desahan aneh itu, kini diiringi dengan suara gemerisik daun yang tidak disebabkan oleh angin. Ia mencoba mencari tahu sumber suara itu, melirik ke sisi kiri dan kanan jalan. Semak belukar yang rapat tampak bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Namun, tak ada satupun bayangan yang terlihat. Ketegangan di antara para pengusung semakin terasa. Tidak ada yang berani berbicara, apalagi menoleh ke belakang. Semua mata tertuju pada jalan di depan, seolah-olah takut melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang mereka. Keringat dingin mulai membasahi punggung Sudirman, bukan karena kelelahan, melainkan karena ketakutan yang mencekik. Ia tahu bayangan-bayangan yang dilihatnya bukan sekadar bayangan. Mereka adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tak seharusnya ada di siang hari. Dan mereka, entah bagaimana, entah kenapa, sedang mengiringi jasad Doni menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Rasa mual tiba-tiba melandanya. Aroma kemenyan yang tadi menyengat kini terasa lebih pekat, seolah-olah ada yang membakar dupa di dekatnya, tepat di belakang keranda. Semakin jauh iring-iringan jenazah Doni melangkah, semakin pekat pula aura mencekam yang menyelimuti mereka. Jalan setapak yang awalnya hanya berpasir kini berubah menjadi tanah liat yang licin, diselimuti sisa-sisa embun pagi. Pohon-pohon di sisi kanan dan kiri jalan semakin rapat, cabang-cabang mereka seolah membentuk terowongan gelap yang menelan rombongan itu ke dalam keheningan yang menakutkan. Aroma kemenyan yang tadinya samar kini semakin kuat, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang Sudirman tak bisa kenali, namun teramat familiar dengan bau kematian yang baru. Para pengusung keranda, termasuk Sudirman, berjalan dengan langkah berat, diselimuti keringat dingin. Bukan hanya karena beban fisik keranda, tetapi juga karena beban psikologis yang menghimpit. Mereka bisa merasakan kehadiran tak kasat mata di belakang mereka. Desahan dan bisikan-bisikan dingin semakin jelas terdengar, seolah-olah ada banyak mulut yang berbicara secara bersamaan, namun dengan suara yang tertahan. Kata-katanya tidak jelas, hanya gumaman-gumaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Sudirman yang berada di sisi kanan depan keranda memberanikan diri untuk melirik ke belakang sekali lagi. Kali ini ia melihatnya dengan lebih jelas, bukan hanya bayangan, tetapi wujud yang lebih nyata. Mereka adalah sosok-sosok putih, tinggi menjulang, dengan bentuk tubuh terbungkus kain. Wajah mereka tidak terlihat, hanya cekungan hitam di tempat seharusnya ada mata dan mulut. Mereka bergerak melayang tanpa suara, mengikuti tepat di belakang keranda. Jaraknya hanya beberapa jengkal. Jumlah mereka tidak sedikit. Sudirman memperkirakan ada sekitar 5-7 sosok yang mengawal. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin keluar. "Pak Anto," bisik Sudirman, suaranya serak. Pak Anto yang berada di depannya tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Sudirman tahu Pak Anto juga melihatnya. Ketegangan di antara mereka tak terucap, namun begitu kentara. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang lagi. Mereka hanya fokus pada langkah kaki, mencoba mengabaikan kehadiran mengerikan yang menguntit di belakang. Suara gemerisik daun kini semakin kencang, seolah-olah ada yang berlari di antara semak-semak. Lalu terdengar suara bruk pelan, seperti sesuatu yang jatuh dan memantul. Sudirman menahan napas. Ia tidak berani menoleh.
Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar mereka segera sampai di pemakaman. Tiba-tiba, dari belakang keranda, terdengar suara tawa kecil yang serak, seperti tawa yang berasal dari tenggorokan yang tercekat. Suara itu begitu dekat, seolah-olah sosok-sosok itu berada tepat di samping telinga Sudirman. Tawa itu diikuti oleh bisikan yang lebih jelas, namun masih sulit dipahami. "Dia milik kami." Suara itu berdesir, dingin, membuat pori-pori Sudirman meremang. Keranda yang dipegangnya terasa semakin berat, seolah ada beban tambahan yang menimpanya. Salah seorang pengusung di sisi kiri keranda, seorang pemuda bernama Andi, tiba-tiba tersandung. Ia hampir terjatuh, namun berhasil menyeimbangkan diri. Wajahnya pias, matanya melotot. "Ada yang menarik kakiku," serunya. Suaranya bergetar hebat. Para pengusung lain hanya bisa menatapnya sekilas. Ketakutan yang sama terpancar di wajah mereka. Mereka tahu Andi tidak berbohong. Ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba mengganggu perjalanan ini. Pak Lurah yang berjalan di depan sesekali menoleh ke belakang. Raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ia pasti merasakan aura aneh ini, meskipun mungkin tidak melihat wujudnya. Ia hanya bisa mempercepat langkahnya, seolah-olah ingin segera mengakhiri penderitaan ini. Sudirman merasakan desakan yang kuat dari belakang keranda, seolah-olah ada yang mendorongnya. Ia hampir saja kehilangan keseimbangan, namun berhasil mempertahankan pijakannya. Bisikan-bisikan itu semakin jelas, kini seperti paduan suara dari banyak suara, mengulang-ulang nama Doni. "Doni, Doni, kami menunggumu." Rasa pusing tiba-tiba melanda Sudirman. Penglihatannya sedikit kabur. Ia tahu ia harus tetap kuat. Pemakaman sudah di depan mata. Ia bisa melihat gerbang pemakaman yang usang dengan pohon beringin raksasa menjulang di baliknya. Harapan muncul di benaknya, namun segera tenggelam oleh ketakutan yang tak terhingga. Apakah mereka akan berhenti di sana? Atau apakah mereka akan terus mengikuti, bahkan ke dalam liang lahat? Bau kemenyan dan kematian semakin pekat, memenuhi setiap sudut udara. Dan di balik keranda, bisikan-bisikan dingin itu terus merayap, mengiringi Doni menuju peristirahatan terakhirnya, atau mungkin menuju sesuatu yang lebih mengerikan. Pemakaman akhirnya terlihat di depan mata. Gerbang besinya yang berkarat diapit oleh dua pohon beringin tua yang menjulang tinggi, tampak suram di bawah langit yang masih mendung. Bagi Sudirman dan para pengusung keranda lainnya, gerbang itu seolah-olah adalah garis finish yang sangat dinantikan. Namun, di balik rasa lega, ada ketakutan lain yang mengintai. Apakah mereka akan berhenti di gerbang ini, ataukah akan terus mengikuti hingga ke dalam liang lahat? Langkah rombongan semakin berat, seolah-olah ada medan magnet yang menahan mereka. Keranda terasa semakin memberat, dan keringat dingin tak henti-hentinya membasahi dahi Sudirman. Bisikan-bisikan dingin yang mengiringi mereka sepanjang perjalanan kini berubah menjadi suara geraman rendah yang mengerikan, seperti suara binatang buas yang tertahan. Aroma kemenyan yang menyengat kini bercampur dengan bau anyir yang samar, membuat perut Sudirman bergejolak. Tepat saat mereka melewati gerbang pemakaman, hal yang paling ditakutkan Sudirman terjadi. Sosok-sosok putih itu, yang tadinya hanya bayangan atau wujud yang tak begitu jelas, kini menampakkan diri dengan lebih terang. Mereka bukan sekadar siluet, melainkan wujud yang lebih solid. Tinggi menjulang, terbungkus kain kafan lusuh yang kotor, dengan ikatan tali di kepala, leher, dan kaki. Wajah mereka masih tidak terlihat jelas, hanya lubang gelap di mana mata seharusnya berada. Namun keberadaan mereka begitu nyata.
begitu menyeramkan. Mereka bergerak melayang, mengelilingi keranda, seolah-olah sedang menginspeksi jasad Doni. Jumlah mereka kini lebih dari yang Sudirman perkirakan sebelumnya, mungkin 8 hingga 10 sosok. Mereka tidak lagi hanya di belakang keranda, tetapi juga di samping, bahkan ada satu sosok yang melayang tepat di depan keranda, seolah-olah menjadi penunjuk jalan. Jarak mereka begitu dekat, Sudirman bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari keberadaan mereka. Pak Anto yang berjalan di depannya tiba-tiba terpekik pelan. Ia menjatuhkan salah satu gagang keranda, membuat keranda sedikit miring. Astagfirullah. Pekiknya, matanya terbelalak menatap ke depan. Di sana, tepat di jalan setapak menuju liang lahat, berdiri sesosok pocong dengan wujud yang paling jelas. Kain kafannya sobek di beberapa bagian, memperlihatkan kulit yang kehitaman dan keriput. Wajahnya adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah Sudirman lihat. Mata yang cekung dan merah, dengan rongga hidung yang kosong dan mulut yang menganga, memperlihatkan sisa-sisa gigi yang hitam. Sebuah senyum pahit terukir di wajah itu, seolah-olah menertawakan ketakutan mereka. Beberapa warga yang ikut dalam rombongan, yang tadinya hanya merasakan ketidakberesan, kini ikut melihat penampakan jelas itu. Suara teriakan tertahan dan gumaman doa-doa terdengar dari barisan belakang. Pak Lurah yang biasanya tegar terlihat begitu terpukul. Ia hampir saja terjatuh, namun berhasil ditahan oleh Pak RT Santoso. Ketakutan menyebar seperti wabah, mencengkram setiap orang yang hadir. Sudirman, meskipun gemetar hebat, berusaha tetap kuat. Ia tidak bisa lari. Ia adalah salah satu pengusung keranda. Ia harus mengantar Doni ke liang lahat. Ia melihat ke arah pocong-pocong lain yang mengelilingi keranda. Mereka tidak bergerak, hanya melayang, mengawasi dengan tatapan kosong yang mengerikan. Hawa dingin yang memancar dari mereka terasa seperti es, membekukan setiap gerakan. Satu-satunya suara yang terdengar adalah derap langkah kaki para pengusung yang berusaha berjalan secepat mungkin, dan bisikan-bisikan dingin yang kini lebih jelas, seolah-olah mereka sedang berbicara satu sama lain dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Cepatlah, dia menunggu. Salah satu bisikan itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya, seolah-olah ada pocong yang melayang tepat di samping telinga Sudirman. Sudirman merasa jantungnya berdebar sangat kencang, takut akan pecah di dadanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya bisa memejamkan mata sesaat, berdoa, dan terus berjalan. Liang lahat sudah di depan mata. Apakah penderitaan ini akan berakhir di sana? Atau justru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang akan menghantui mereka seumur hidup? Bau anyir dan kemenyan semakin pekat, mengikat mereka dalam kengerian yang tak berujung. Dan di tengah semua itu, senyum pahit dari pocong di depan mereka seolah menjadi tanda bahwa ini belum berakhir. Liang lahat yang sudah digali sejak pagi terbentang di depan mereka. Sebuah lubang gelap di tanah, seolah-olah pintu menuju dimensi lain. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir dan kemenyan, menciptakan kombinasi yang memuakan. Sudirman dan para pengusung keranda, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, melangkah mendekat. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah-olah kaki mereka dibebani oleh rantai tak kasat mata. Pocong-pocong yang tadinya mengelilingi keranda kini berjejer rapi di tepi liang lahat, seolah-olah mereka adalah penjaga yang tak terlihat. Wujud mereka semakin jelas di bawah cahaya matahari yang sesekali menembus awan. Kain kafan yang kotor dan compang-camping, ikatan tali yang masih utuh, dan lubang hitam di tempat mata mereka
seharusnya berada. Mereka berdiri diam, tidak bergerak, namun keberadaan mereka memancarkan aura dingin yang mencekam. Sudirman bisa merasakan tatapan kosong mereka, meskipun ia tidak bisa melihat mata mereka. Pocong yang tadi berdiri di depan rombongan, yang wajahnya begitu menyeramkan dengan senyum pahit, kini melayang sedikit lebih tinggi di atas liang lahat, seolah-olah mengawasi prosesi pemakaman. Senyum itu seolah melebar, lebih mengerikan dari sebelumnya. Bibirnya yang menghitam seperti berbisik tanpa suara, namun Sudirman yakin ia mendengar sesuatu. "Lepaskan, milik kami." Bisikan itu terdengar di telinga Sudirman, sangat dekat, seolah-olah ada pocong yang berbisik tepat di sampingnya. Tubuhnya meremang. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan susah payah, keranda diturunkan ke tepi liang lahat. Para pengusung dengan hati-hati meletakkan keranda di tanah. Tubuh Doni yang tadinya terbaring kaku, kini terlihat seperti sebuah boneka kain yang usang. Pak Lurah dengan bantuan Pak RT mendekat untuk memimpin doa. Suaranya bergetar, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Saat prosesi penurunan jenazah ke liang lahat dimulai, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu tali pengikat jenazah Doni yang tadinya terikat kuat, tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Jenazah Doni sedikit bergeser, dan tangan kirinya yang tadinya terlipat rapi di dada, kini jatuh terkulai di sisi tubuhnya. Sudirman melihatnya dengan jelas, dan ia yakin ia melihat jari-jari tangan Doni bergerak-gerak pelan, seperti ingin meraih sesuatu. Para pengusung dan warga yang melihat kejadian itu sontak terkesiap. Suara-suara ketakutan kembali terdengar. Pak Lurah menghentikan doanya, menatap jenazah anaknya dengan tatapan tak percaya, bercampur ngeri. Pocong-pocong di tepi liang lahat tidak bergerak, namun Sudirman merasakan hawa dingin yang memancar dari mereka semakin kuat, seolah-olah mereka menikmati pemandangan itu. Senyum pahit di wajah pocong yang melayang di atas liang lahat tampak semakin lebar. Dia tidak ingin pergi. Bisikan lain terdengar, kali ini lebih jelas dan dingin. Sudirman hampir saja menjatuhkan dirinya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tetapi bayangan tangan Doni yang bergerak-gerak terus berputar di kepalanya. Dengan terburu-buru, tali pengikat yang terlepas itu diikatkan kembali oleh Pak RT dan salah seorang warga. Mereka berusaha agar jenazah Doni tetap rapi. Namun, suasana sudah terlanjur tegang. Prosesi pemakaman yang seharusnya khidmat kini berubah menjadi adegan horor yang nyata. Saat jasad Doni akhirnya berhasil diturunkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba angin kencang berhembus, menerbangkan dedaunan kering dan debu. Langit yang tadinya mendung kini mengeluarkan gerimis tipis. Di tengah gerimis itu, Sudirman melihat dengan jelas bagaimana pocong-pocong itu yang tadinya berjejer, kini perlahan-lahan bergerak mendekati liang lahat. Mereka tidak masuk ke dalam, namun mereka berdiri di tepi, seolah-olah menyaksikan jasad Doni dikuburkan. Bau anyir dan kemenyan kini semakin pekat, seolah-olah mereka adalah aroma yang menemani Doni menuju peristirahatan terakhirnya. Sudirman bisa merasakan beban yang menimpanya semakin berat. Ia tahu apa yang ia saksikan hari ini akan menghantuinya sepanjang hidupnya. Jasad Doni memang telah terkubur, namun apakah arwahnya sudah tenang? Atau apakah ia telah dibawa pergi oleh para pocong itu, entah kemana? Hawa dingin yang menusuk dari keberadaan mereka masih terasa, seolah-olah mereka adalah saksi bisu dari sebuah perjanjian yang tak terlihat. Proses penguburan Doni selesai. Tanah merah telah menimbun liang lahat, membentuk gundukan yang baru. Batu nisan sederhana telah dipancangkan
menandai tempat peristirahatan terakhir pemuda malang itu. Namun, meskipun jasad Doni telah terkubur, ketegangan di antara para pelayat tak kunjung mereda. Tak ada yang berani berbicara, apalagi menoleh ke belakang. Semua mata terpaku pada gundukan tanah di depan mereka, seolah-olah takut melihat apa yang mungkin muncul dari balik pohon beringin tua. Sudirman bersama para pengusung keranda lainnya berdiri mematung. Punggung mereka basah oleh keringat dingin dan napas mereka masih memburu. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, meskipun pocong-pocong itu telah menghilang dari pandangan. Aroma anyir dan kemenyan masih melekat kuat di udara, menjadi pengingat yang mengerikan akan apa yang baru saja mereka saksikan. Pak Lurah dengan wajah yang lebih tua dari usianya memimpin doa terakhir. Suaranya serak dan putus-putus, menahan tangis yang tak tertahankan. Saat doa selesai, ia menoleh ke arah Sudirman dan para pengusung lainnya. Tatapannya kosong. "Terima kasih, nak-nak," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia tahu mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah pandangan mereka tentang kematian. Perlahan, rombongan mulai bergerak meninggalkan pemakaman. Tidak ada yang berani terburu-buru, seolah-olah mereka takut membangunkan sesuatu yang terpendam. Sudirman berjalan paling belakang, sesekali melirik ke arah gundukan makam Doni. Ia masih bisa merasakan hawa dingin dari tempat itu, seolah-olah ada sesuatu yang masih berdiri di sana, mengawasinya. Saat mereka kembali ke jalan desa yang sepi, Pak Karto sudah menunggu di depan rumahnya. Wajahnya terlihat murung, namun matanya menatap Sudirman dengan penuh pengertian. "Bagaimana?" bisik Pak Karto. Suaranya pelan. Sudirman hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. "Mereka benar-benar ada, Pak Karto," jawabnya akhirnya. Suaranya parau. Pak Karto menghela napas panjang. "Sudah kuduga, aku melihatnya semalam. Mereka sudah menunggu Doni sejak ia meninggal." Pak Karto kemudian menceritakan sebuah kisah yang mengejutkan Sudirman. Beberapa bulan yang lalu, Doni pernah bercerita kepadanya bahwa ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok-sosok berjubah putih yang mengelilinginya, mengajaknya pergi ke suatu tempat. Doni tidak terlalu mempercayai mimpi itu, menganggapnya hanya bunga tidur. Namun, Pak Karto dengan indera keenamnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia sempat menyarankan Doni untuk melakukan ritual penolak bala, namun Doni hanya tersenyum dan menganggapnya klinik. Lebih lanjut, Pak Karto mengungkapkan bahwa ada cerita turun-temurun di desa Argomulyo tentang sebuah perjanjian kuno. Konon, ada sebuah keluarga di masa lalu yang pernah melakukan perjanjian dengan makhluk tak kasat mata demi kekayaan dan kekuasaan. Sebagai imbalannya, setiap keturunan dari keluarga tersebut saat meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar akan diambil oleh makhluk-makhluk itu untuk dijadikan pengikut. Pak Karto menduga keluarga Pak Lurah mungkin adalah salah satu keturunan dari keluarga tersebut, dan kematian mendadak Doni, anak tunggal Pak Lurah, adalah bagian dari perjanjian itu. Mendengar cerita Pak Karto, Sudirman merinding hebat. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini menyatu. Aroma kemenyan, bisikan-bisikan aneh, bayangan-bayangan di jalan, penampakan pocong di gerbang pemakaman, dan tali jenazah yang lepas. Semua itu adalah bukti nyata dari keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengawal Doni. Mereka bukan sekadar hantu yang kebetulan lewat, melainkan penjemput yang memang ditugaskan. Sudirman pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Ia tidak bisa melupakan setiap detail kejadian. Aroma kemenyan dan anyir seolah masih menempel di hidungnya. Bisikan-bisikan dingin itu
masih terngiang di telinganya. Dan yang paling mengerikan, wajah Doni dengan senyum pahitnya dan tangan yang bergerak-gerak di liang lahat, seolah-olah meminta pertolongan. Malam itu, Sudirman tak bisa tidur. Setiap suara angin, setiap bayangan di jendela, seolah-olah adalah pocong-pocong itu yang kembali mengawasinya. Ia menyadari bahwa kematian Doni bukanlah kematian biasa. Ada rahasia yang terkubur di dalamnya, rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Kisah ini bukan sekadar cerita horor, melainkan peringatan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang melampaui logika dan nalar manusia. Dan terkadang, kebenaran yang paling mengerikan adalah kebenaran yang nyata, yang bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri, dan yang akan menghantui kita selamanya. Sudirman tahu ia tidak akan pernah bisa melihat pemakaman dengan cara yang sama lagi. Kisah ini akan selalu menjadi mimpi buruk yang nyata, terukir dalam ingatannya, menegaskan bahwa tabir antara dunia manusia dan dunia lain itu sesungguhnya sangatlah tipis